Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah, nikmat dan karunia Allah tentu tak terhitung adanya. Terlebih nikmat iman yang akan menghantarkan kelak ke dalam surganya Allah, tidak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang terus berupaya menapak tilasi meneruskan risalah perjuangan beliau, seraya tentu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi khususnya kepada hadirin pada umumnya, agar kiranya kita terus berupaya menjadikan iman dan takwa adalah bingkai dalam setiap gerak hidup kita. Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan penuh keinsyafan, penuh kesadaran, penuh keikhlasan, sehingga tidak ada beban dan keterpaksaan. Yang ada justru insyaallah kenikmatan rohani yang tidak bisa dikonversi dengan kenikmatan dunia yang frofan dan sesaat ini. Izinkan khatib pada kesempatan khutbah siang kali ini menyampaikan topik khutbah 5 pujian Allah di masa pandemi ini. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang tadi saya bacakan, surat Al-Baqarah 155, begitu tampak jelas Allah sedang menurunkan 5 ujian kepada kita semuanya orang-orang beriman. Ujian itu pertama, minal khauf, sedikit rasa takut, cemas, khawatir. Cemas dan khawatir jangan-jangan kita terkena corona.
Jangan-jangan keluarga kita terkena corona, saudara kita, handai tolan, kerabat, bahkan mungkin guru-guru kita dan sebagainya. Ibnu Sina, seorang ahli medis terkenal di dunia, mengatakan bahwa al-wahmu nisbul dawa. Kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan justru adalah separuh dari penyakit. Wal itmi'nanu, dan ketenangan, ketentraman, percaya diri kepada Allah, Allah pelindung segala-galanya, bersandar kepada Allah dengan segala kekuatan dan kemahakuasaannya, itu adalah nisbud dari, separuh dari obat. Waridha wasabr bidayatus syifa. Sedangkan ridha dengan semua takdir Allah dan sabar atas keputusan Allah, itu adalah permulaan dari sebuah kesembuhan spiritual dan kesembuhan fisikal. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hari ini Allah menampakkan ujian, yaitu walju. Apa itu walju? Lapar. Alhamdulillah di Indonesia, pada negerinya subur makmur, belum pernah kita mendengar ada berita secara komunal ada kelaparan yang masif, belum pernah ada. Tapi di negara-negara lain, termasuk akibat pandemi ini, maka kelaparannya semakin signifikan. Antonio Guterres, Sekjen PBB, melaporkan setidaknya ada 4 negara yang di masa pandemi mengalami krisis pangan yang luar biasa. Nigeria, Sudan, Kongo, Yaman, benar-benar sebagian warga mereka lapar, tidak ada makanan. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Tetapi di Indonesia yang ada justru adalah bukan lapar perutnya, tapi lapar imannya. Perutnya kenyang, tapi imannya adalah lapar. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang kaya, pejabat yang dengan teganya mengkorupsi dana bantuan sosial. Sesungguhnya itu adalah hak-hak orang-orang miskin, orang-orang termarginalkan, kaum du'afa, diambilnya, padahal mereka hidup dengan gelimang kemewahan. Ini yang disebut dengan lapar iman. Perutnya kenyang, tapi imannya lapar adanya. Yang ketiga, Allah tampakkan hari-hari ini adalah ujian wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Sidang Jumat rahimakumullah. Di Indonesia ini menurut data ada 3 golongan besar. Yang pertama orang kaya. Orang kaya sekitar 10% dari jumlah populasi. Dari 10% itu ada 10 orang yang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Dan dari 10 orang yang terkaya di Indonesia ini, ironisnya yang pribumi hanya 2 orang, yaitu Khairul Tanjung yang memiliki Trans TV dan Bapak Abu Rizal Bakri. Selebihnya adalah para naga-naga bukan penduduk asli pribumi Indonesia. Yang satu dari mereka itu memiliki tanah 5 juta hektar. Satu orang di antara mereka memiliki tanah 5 juta hektar. Sementara kita yang kakek neneknya orang pribumi asli, yang rumahnya di tipe 21 atau 22, hanya punya rumah tipe 60, yaitu 60 meter persegi. Bahkan banyak yang masih mengontrak dan sebagainya. Inilah sebuah disparitas yang harus dicarikan jalan keluarnya. Yang kedua, 40% adalah middle class, yaitu orang-orang yang tidak kaya tapi juga tidak miskin, golongan kalangan menengah. Dan yang besar 50% orang Indonesia adalah orang-orang miskin. Dengan ujian pandemi ini, kemiskinan mereka bertambah adanya, karena ada yang dikeluarkan dari perusahaan, tidak boleh berdagang, dan berbagai macam problem di masa pandemi ini. Yang intinya adalah yang susah adalah orang-orang miskin yang berjumlah 50% di Indonesia ini. Kemudian yang keempat, Allah telah menampakkan hari-hari ini adalah ujian bernama Al-Anfus. Apaan Al-Anfus? Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan anfus itu maknanya ada 2. Yang pertama al-maut, yang kedua al-marid atau al-amrad. Yang pertama kematian dan yang kedua adalah sakit.
Hari ini data menyebutkan di Indonesia sudah 79.000 lebih orang Indonesia yang lantaran si Covid ini kemudian wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka bisa jadi adalah teman kita, teman kantor kita, tetangga kita, guru kita, ulama-ulama kita. 79 di dunia lebih dari 4 juta adanya. Kemudian yang al-amrad atau al-marid adalah orang-orang juga yang terkena penyakit atau terkena wabah Covid ini, mereka kemudian isoma di rumah selama 2 minggu dan sebagainya. Tentu mereka juga merasakan sakit yang luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah telah menampakkan ujian benar-benar ditampakkan hari-hari ini adalah wasamarat. Apa itu wasamarat? Adalah kebutuhan mewah, buah-buahan. Kebutuhan primer tentu kita sudah bisa mencarinya. Kebutuhan sekunder pun insya Allah tersedia di rumah kita. Tapi yang sekarang susah adalah kebutuhan tersier, kemewahan. Kenapa demikian? Karena kita sedang diuji dengan berbagai macam ujian yang 5 tadi. Wabil khusus ujian itu adalah karena Allah telah memberikan ujian berupa virus yang sangat kecil yang bernama virus corona ada. Mudah-mudahan kita semua mampu bersabar, kita ridho kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Inna likulli syai'in hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal kata Allah itu baik adanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, termasuk virus ini. Pasti Allah nanti akan menunjukkan kepada kita apa hikmahnya, karena mustahil Allah menzolimi makhluk-makhluknya, menzolimi apalagi orang-orang beriman seperti kita, mustahil adanya. Setidaknya jika ada orang beriman yang diwafatkan oleh virus ini, janji Rasulullah dalam hadis yang Imam Muslim, asyuhada'u khamsah, orang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, yang pertama orang yang terkena penyakit muwabah. Setidaknya dari 79.000 orang Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam, jikalau mereka kemudian wafat, insya Allah status wafat mereka adalah status yang paling mulia dalam perspektif kematian di dalam Islam. Itu mereka wafat dalam keadaan syahid. Tapi kita tetap berdoa, memohon kepada Allah agar disegerakan, dicabut, diambil kembali virus ini. Karena saya yakinnya virus tidak akan pernah bisa jatuh ke bumi ini tanpa seizin Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala an-nabiy qadiman faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba
والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن على بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه واسألوه من فضله يؤتيكم. ولذكر الله أكبر.